Agusti, Dani, Dewi Kartika, Dwi Fitria, Elsa Marsalina, Erika, Fahril, Ibnu, Syakir, Hairil Arifin, Mei Sintawati, Nanda Rizky, Reza, Rido kemana? Rizky Maulana, Sela, Celia, Siska Aprilia, Siska Harwati, Sri Yunianti, Siva Asalafia, Fadila Olivia. Baik, yang siswa teman kita yang nggak hadir ada 3 ya. Yang 3 kemana? Lupa, nggak ada keterangannya. Yang satunya sakit. Nah, kalau dia sakit melebihi 3 hari nanti kita jemput bersama-sama ya. Siap untuk belajar hari ini anak-anak? Siap. Baik. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan materi kita yang kemarin. Apakah ada yang masihnya? Faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM dan peningkatan kewajiban. Iya, materi yang kemarin adalah faktor penyebab pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Nah, untuk materi yang hari ini kita belajar tentang KD 3.2. Ya. Di mana kita belajar tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, kalian hari ini belajar tentang KD 3.2, di mana kalian mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum. Di sini Ibu akan tanya, siapa yang tahu tentang pengertian hukum? Ya, Elsa. Hukum adalah satuan yang bersifat maksa yang menentukan hak manusia dalam hubungan masyarakat dan membuat negara kriminal. Ada yang lain? Ayo, yang lain. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari hukum. Ya, benar sekali apa yang diutarakan oleh teman-teman kalian dulu tadi, bahwasanya hukum adalah suatu peraturan yang mengatur segala tingkah laku masyarakat yang sifatnya memaksa. Contohnya apa? Nah, pada beberapa hari yang lalu, teman kita, si Reza ya kalau nggak salah, iya waktu itu si Reza tidak memakai mengendarai sepeda. Kemudian si Reza oleh Bapak polisi. Bapak polisi di sini sebagai siapa, Nak? Aparat penegak hukum, yaitu aparat yang menegakkan hukum, segala peraturan hukum, gitu ya? Nah, si Reza ini salah apa enggak, Nak? Salahnya Reza di mana?
membawa helm, kemudian kita membawa SIM dan STNK agar kita tidak ditilang oleh polisi. Karena tugas polisi itu tadi yaitu menegakkan hukum. Baik, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan pidana. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan pidana. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, perhatikan baik-baik video yang akan Ibu tampilkan. Setelah kalian mengamati video, kalian bisa menjelaskan nantinya apa yang terjadi dalam video tersebut. Perhatikan baik-baik ya. Setelah kalian mengamati video tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Apa yang bisa kalian petik dari pelajaran yang ada di video tersebut? Ayo, yang bisa
tunjuk tangan. Ya, sekarang lagi. Polisi itu menilang karena itu menerobos lampu merah, tidak memakai helm, dan tidak melengkapi surat-surat. Ya. Menerobos lampu merah itu adalah jelas perbuatan yang salah. Kemudian anak tersebut tidak memakai helm dan tidak membawa kemudian dan STNK. Kemudian ada yang lain. Anak yang berkendara itu masih di bawah umur. Sebenarnya kalau anak yang masih di bawah umur itu tidak boleh untuk berkendara. Kalau mau ke sekolah seharusnya diantar oleh orang tuanya. Kemudian ada lagi tadi satu tentang pasal Pencurian. iya pencurian. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Ayo. Benar sekali Sisi Apria. Tepuk tangan dulu. Siapa Apria? Yang konsentrasi di mana tinggi? Benar nggak? Iya. Bahwasanya di sini adanya jaminan perlindungan hukum untuk pelapor. Pelapor tentang apa ini tadi? Pencurian. Bahwasanya si anak itu tadi menceritakan dia tidak menggunakan helm karena Dicuri. berupa apa yang dicuri tadi? Iya, pintar sekali anak itu. Bahwasanya selain penegakan hukum itu tadi ada yang namanya perlindungan hukum terhadap saksi atau korban. Sampai di sini paham nak? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? tidak. Tidak? Kalau tidak kita lanjut ke materi. Nah, sekarang kita masuk pada perlindungan dan penegakan hukum. Di sini ada dua Kak ya. Yang satu perlindungan, yang satu penegakan hukum. Di sini dua hal yang berbeda. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Apa itu yang dinamakan perlindungan hukum? Ya Bu, Ya, angkat tangannya, Khairul Arifin. yaitu upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau pengusaha dengan sejumlah peraturan yang ada. Oke, tepuk tangan untuk Khairul Arifin. Ada yang lain? Yang bisa menjelaskan apa itu arti perlindungan hukum? Ya, Perlindungan hukum sebagai sejarah upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. bagus sekali, tepuk tangan untuk saya. Ya, di sini perlindungan hukum itu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk setiap hak-hak warga negaranya agar tidak dilanggar. Apabila ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelas 12. Paham ya sampai di sini? Ya. Paham. Kemudian kita masuk ke penegakan hukumnya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari penegakan hukum? Bu, Ya, Dwi. penegakan hukum yaitu upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Iya, tepuk tangan dulu. Bagus sekali jawabannya. Ada yang lain, Nak? Bu, Ya, Sela? penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Ya. Di sini bahwasanya benar yang dikatakan Sela dan Dwi, penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum. Ketentuan hukum ini berupa apa, Nak? Undang-undang. Ya, undang-undang atau peraturan. Ketentuan di sini
berupa undang-undang atau peraturan dalam berbagai kehidupan masyarakat. Nah, perlindungan penegakan hukum ini tadi apa sih yang saya jelaskan? Syarat terwujudnya suatu perlindungan hukum. Apabila segala ketentuan hukum ini sudah dilaksanakan, maka otomatis apa? Akan ada perlindungan hukum. Kemudian, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Bahwasanya dalam kehidupan kita di dalam masyarakat itu sangat penting dengan adanya hukum. Jika tidak ada hukum, yang terjadi apa? Kekacauan. Contohnya di sekolah kita saja. Kalau sekolah kita ini tidak ada peraturan, yang terjadi juga kekacauan. Seandainya jika hari Senin kita ditetapkan untuk memakai seragam baru, tapi tidak ada aturannya, maka kalian akan memakai baju apa? Karena nggak ada peraturannya. Tetapi jika kalau di sekolah kita ada peraturannya, otomatis kita mematuhi peraturan yang ada, bahwasanya kalau setiap hari Senin memakai baju putih paham kan? Nah, betapa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama apa, Nak? Iya, betul sekali. Yang pertama, dengan adanya perlindungan dan penegakan hukum, bahwasanya tegaknya supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Benar sekali, tepuk tangan untuk Dwi. Tegaknya supremasi hukum itu adalah hukum itu mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur segala sesuatu atau segala sesuatu yang ada di masyarakat itu diatur oleh hukum. Kita di rumah ada peraturannya nggak? Ada. Di sekolah ada peraturannya nggak? Ada. Di masyarakat ada peraturannya nggak? Ada. Nah, itu yang dinamakan dengan tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Bahwasanya kalau hukum itu dilaksanakan, maka akan tegaknya keadilan. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo tunjuk tangan. Iya, Nanda. Mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Apa, Nak? Mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Iya. Tepuk tangan untuk Nanda. Ayo. Baik, bahwasanya tegaknya keadilan di sini adalah wujud dari tegaknya keadilan bagi setiap warga negara. Bahwasanya kalau hukum itu dilaksanakan, maka akan iya adil, nggak ada Tentang iya kita hidupnya keadilan di sini apa? Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban siapa, Nak? Kewajiban warga negara. Nah, tujuan daripada hukum itu adalah menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negaranya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Paham nggak? Paham. Kemudian yang ketiga, pentingnya dari perlindungan dan penegakan hukum itu apa? Iya, benar kata Syifa, bahwasanya hukum itu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Bahwasanya perdamaian itu akan terwujud apabila semua hak-hak warga negaranya merasa dilindungi. Kalau kita tidak merasa dilindungi, rasanya gimana?
Nggak sama. Nggak nyaman ya. Kita mau ngapa-ngapain serasa was-was ya. Kita mau melakukan A, nanti takut salah. Kayak gitu ya. Paham anak ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Anissa, ada yang ingin ditanyakan? Ha? Sampai di sini paham? Baik. Kalau kalian sudah paham, nanti ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Di sini ada langkah-langkah kalian untuk mengerjakan tugas secara kelompok. Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Anissa Agusti, Dani Apriansyah, Elsa Marsalina, Erika Septriana. Ini dulu kelompoknya ya. Yang kedua, Ibnu Hairil Arifin, Meisintawati, Nanda Rizky, Reza. Kemudian Siska Aprilia, Siska Rawati, Fadila Olivia, Sela, dan Celia. Ada? Ibu sudah tadi? Sudah ya. Rizky Maulana, Siva sudah? Siva Hairul Arifin, Fahil Ramadhani, Erika, Dewi Kartika. Ya, silakan kumpul ke kelompoknya. Ayo.
Tolong didengarkan saat temannya lagi presentasi, kemudian tolong didengarkan pada saat temannya lagi presentasi, kemudian nanti bagi kelompok yang ingin menambahkan pertanyaan dari kelompok lain boleh angkat tangan ya. Oke, sekarang kita mulai. Di sini dimulai dari kelompok 4 dulu ya. Kelompok 4 dulu untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan. Perlindungan adalah upaya melindungi bagi subjek hukum. Penegak hukum adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian. Nomor 2, analisis praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bahwa kasus tersebut telah diselesaikan dan total. Nomor 3, mengapa perlindungan dan penegakan hukum dilakukan? Karena mewujudkan tegaknya superadi hukum, keadilan dan mewujudkan kedamaian. Nomor 4, apa yang akan terjadi apabila di masyarakat tidak ada aturan? Jika tidak ada aturan, masyarakat akan kacau balau, tidak ada keadilan, perpecahan dan perselisihan. Apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja dan pelaku melanggar aturan tidak diberi sanksi? Akan semakin tidak tertib dan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Baik. Selanjutnya kelompok 3 nanti nanyanya pada saat kita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan 1. Analisis konsep perlindungan dan penegakan hukum, yaitu upaya memberikan perlindungan bagi subjek hukum. Kemudian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menciptakan dan memelihara pertahanan kedamaian. 2. Analisislah praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang melakukan pelanggaran hukum sudah diberikan hukuman. Dalam gambar tersebut memberikan contoh bahwa adanya pelecehan seksual terhadap 5 orang santriwati tersebut. 3. Mengapa perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan? Jika tidak dilakukan, maka akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. 4. Apa yang akan terjadi apabila di masyarakat tidak ada aturan? Apa yang akan terjadi
Satu, analisis konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada warganya. Penegakan hukum merupakan faktor terpenting yang untuk terjadinya keadilan dan perdamaian dan perlindungan agar haknya tidak dilanggar. 2. Analisislah praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. 1. Jika ada yang melapor kepada polisi tentang penderitaan fisik maupun mental, akan ada jaminan perlindungan pelapor ataupun korban. 3. Mengapa perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan? Supaya terjadinya perdamaian, keadilan, ketertiban, dan kenyamanan dalam masyarakat. 4. Apa yang akan terjadi apabila di masyarakat tidak ada aturan? Apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja dan pelaku yang melanggar aturan tidak diberi sanksi? Akan ada kekacauan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Sudah, Ibu akan konfirmasi atas jawaban dari kerja kelompok yang telah kalian presentasikan, bahwasanya semua yang kalian kerjakan itu sudah benar, bahwasanya perlindungan dan penegakan hukum itu adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian, keadilan dan kedamaian yang ada di masyarakat. Kemudian dari kasus tersebut bahwasanya praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia sudah ditegakkan atau sudah dilaksanakan. Orang yang melanggar aturan yang dalam kasus tersebut adalah tentang pelecehan seksual sudah ditangkap. Itu namanya penegakan hukum. Perlindungan hukumnya di mana? Ada jaminan perlindungan pelapor dan korban. Iya, yang melaporkan hal tersebut mendapatkan perlindungan. Jadi jika hukum itu tidak ditegakkan, maka terjadi kekacauan, terjadi kekacauan di semua berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Orang akan berbuat semena-mena. Paham ya sampai di sini ya? Silakan kembali ke pokoknya. Nah, sekarang kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ini ada soal evaluasi dikerjakan di lembar evaluasi ini. Ini secara individu nak ya. Kerjakan di sini, jangan lupa nama mata pelajaran serta kelasnya.
Sudah semua nak? Belum, ada yang belum Bu. Baik. Sudah. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini? Ya. Baik, Siva. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu perlindungan buku ialah upaya yang dilakukan pemerintah atau lembaga untuk pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia. Perlindungan penegakan hukum ialah upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menciptakan dan memelihara kedamaian bermasyarakat. Baik, ada yang lain? Ada tambahan? Iya, Sisna Harawati. Jika perlindungan penegakan hukum dilaksanakan akan tercipta perdamaian dan kenyamanan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Seperti yang Sisna Harawati simpulkan tadi apa? Menciptakan perdamaian Hukum itu untuk menciptakan perdamaian, ketertiban, kenyamanan, dan keadilan yang ada di masyarakat. Nah, di sini Ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok terbaik yang isinya sesuai dengan apa yang kita pelajari. Di sini bahwasanya kelompok terbaik ada pada kelompok 3. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengaruh iptek di berbagai macam kehidupan atau di berbagai macam bidang kehidupan masyarakat. Itu sudah? Sudah? Ya. Silakan bersiap-siap. Ketua kelasnya tolong pimpin doanya ya. Ya, nah. Di